Jadi tadi yang teriak-teriak itu kamu. Sasya. Sasya. Hah? Beruk. Sia beruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry. Ya, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Om Janim selama ini dan sampai detik ini masih bisa menghembuskan nafas di dunia kita yang penuh dengan keindahan dan penuh juga dengan misteri. Buah misteri ya, teman-teman, itu dapat kita simpulkan dari sesuatu peninggalan ataupun sesuatu dari masa lalu yang sampai detik ini masih menyisakan bekas ataupun menyisakan tanda ya teman-teman. Contohnya di sini, tempat ini penuh dengan misteri. Kenapa? Karena tempat ini dulunya itu adalah sebuah danau yang besar, dan juga ada perairannya juga teman-teman. Cuman tertimbun longsor ya teman-teman. Jadi sekarang menjadi daratan sebagainya. Ini pun masih temurun ke sana karena memang ini dulunya tempat. Jadi yang di sana itu longsor ke sini Mas Ebi ya. Iya benar. Jadi menutup danau yang ada di sini. Temurun. Menurun. Ini sudah dimanfaatkan oleh penduduk untuk berkebun di sini. 2027. Sudah ditanamin. Ini sudah lama sekali Om kejadiannya. Oh iya ya. Udah beratus tahun ya Mas Ebi ya. Cuman kita bisa mendengar dari cerita ya Mas Ebi. Jadi cerita orang yang terdahulu ya. Benar. Yang turun temurun ke anak cucunya bahwa di sini dulu ada sebuah danau yang luar biasa besar ya Mas Ebi, dalam. Dan Mas Ebi, danau ini dulunya katanya itu ikannya sangat besar-besar sekali Mas Ebi. Wah, itu dia. Bahkan ada ikan yang paling besar. Wah. Dan waktu zaman perang katanya Mas Ebi, danau ini. Jadi kalau orang Indonesia diserang sama mungkin Belanda ataupun penjajah dulu, mereka larinya ke danau ini pemirsa. Dan orang Indonesia mau lewat itu tiba-tiba ikan itu muncul Mas Epi, di danau ini muncul yang sangat besar sekali dan dijadikan jembatan orang-orang kita terdahulu Mas Epi, dijadikan jembatan untuk menyeberang ke seberang sana Mas Epi. Iya, itu. Berarti kan luar biasa besar ikannya Mas Epi. Cerita yang kita dapatkan ya. Iya. Dan setelah itu kalau orang penjajah itu dia mau nyebrang, dia naik di atas punggung ikan itu, dia akan dibawa ke bawah Mas Epi sama ikan tersebut. Semuanya tewas. Nah, jadi ikan itu membantu orang-orang kita dahulu Mas Epi untuk dijadikan intinya jembatan untuk nyebrang ke seberang sana Mas Epi. Dulu kan luas banget danaunya di sini. Dan itu ikan bukan ikan sembarangan mungkin Mas Epi ya. Karena masih terdengar suara perairan sungai paling bawah ya. Karena ini turun sini longsornya tuh. konon katanya Mas Epi di bawah itu ada mata airnya Mas Epi yang turunnya dari sini Mas Epi. Iya. Mungkin di bawahnya masih ada air mungkin Mas Epi ya, yang turun ke bawah sana. Iya. Dan menjadi sungai pemirsa. Astagfirullah, subhanallah.
kekuasaan Allah, Mas Ebi ya. Allahu Akbar. Dan memang di sini tuh sampai saat ini tuh ada beberapa saksi yang melihat satu sosok di situ. Itu sosok itu hitam dan menyeramkan. Ya namanya juga kan ini bekas danau ya Mas Ebi ya. Pasti ada aja. Walaupun sudah terkubur dan namanya di bawah sana. Dan mungkin dijadikan tempat oleh makhluk-makhluk gaib lain untuk semayam di daerah sini Mas Ebi. Ini sebenarnya sudah ditanamin semua Mas Ebi ya. Astagfirullahaladzim. Apa yang dirasakan? Di depan sana Mas Ebi. Baru Mas Ebi bilang tadi sosok hitam Mas Ebi. Iya. Dia sudah berinteraksi Mas Ebi. Kalau hitam ini memang suka muncul di hadapan manusia. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di mana suaranya Mas Ebi? Suara apa itu? Cari Mas Ebi, cari. Yang sampai ngentut Mas Ebi. Hai, di mana kamu? Bukan orang-orang itu. Bukan. Mana Mas Ebi? Suaranya kan di arah sini loh. Awas, tapi ngomong awas. Astagfirullahaladzim. Ini dia. Jadi tadi yang teriak-teriak itu kamu. Sasya. Sasya. Hah? Beruk. Sia beruk. Astaga. Ini sosok hitam ini. Ini yang dibilang Mas Ebi tadi mungkin ini. Suka muncul. Memang seram sih. Tapi bagi kita ya udah biasa ya. Iya. Kenapa kamu muncul? Siapa nama kamu? Cah Bagus. Hah? Gandarwopati. Oh, Gandarwopati. Kamu tinggal di sini. Emang kamu tahu ini bekas danau tadinya? Apakah kamu tahu cerita dari danau ini? Gimana ceritanya dulu? Kata warga, ini dari mungkin sejarah dulu, ada ikan yang paling besar di sini. Iya. Apakah benar? Ikan apa itu? Kan bukan sembarang ikan. Katanya ikan itu suka menolong rakyat Indonesia yang mau nyebrang ke sana karena dikejar oleh penjajah. Betul. Dan kamu siapa? Iya, nama kamu saya tahu, Gandarwopati. Tapi kamu dari mana asalnya? Oh, kamu ikut berjuang. Dengan cara apa kamu ikut berjuang? Apa? Apa? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu juga membantu dulunya untuk membunuh para penjajah di sini. Oh, kamu? Kok bisa? Kamu kan makhluk halus. Udah berapa ratus tahun umur kamu? Wow,
luar biasa. Ya luar biasa maksudnya. Hmm. Umur kamu sudah sangat tua sekali berarti. Tenang. Jauh dengan kami. Tenang. Tenang. Tuh. Ini bawa potongan kuku enggak Om? Tuh. Ada Mas Evi nih. Galak sekali dia. Hah? Tapi dia membantu dulunya Mas Evi. Iya. Iya. Itu. Ntar kamu akan terkenal masuk situ. Kan viral kamu. Sebenarnya dia baik Om. Baik sebenarnya Mas Evi. Dia suka membantu dulunya. Cuman mungkin karena ya bosan mungkin ya Mas Evi ya. Dia suka teriak-teriak. Dia teriak-teriak itu memanggil teman Mas Evi. Benar sekali. Oh, seperti itu. Jadi dulunya kamu juga suka yang menjaga danau ini. Iya. Kamu tinggal di pinggiran danau ini. Iya. Di sebuah pohon yang sangat besar. Iya. Iya. Kami kan hanya mendengar. Kamu yang paling gak suka jika tempat ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ternyata. Iya. Tidak bisa. Masa saya nemenin kamu di sini? Kau yang ikut kita saja. Kau ikut Om Janim ya. Kau menjadi anaknya Om Janim mau. Saya ada teman kamu ada di saya. Jadi teman saya. Dulu saya pernah ini Mas Evi. Mengambil satu anak genderuwo. Pernah ya, Om Janim pernah dulu. Tapi memang saya lepaskan Mas Evi. Biar dia adaptasi. Tidak saya kekang terus. Bahkan sempat saya kasih nama. Apa? Tapi saya lupa namanya siapa Mas Evi. Karena udah lama sekali itu Mas Evi. Dia jarang muncul menemui saya. Mungkin lagi senang-senangnya main-main mungkin. Mau kamu? Kalau kamu mau, kamu bisa bersahabat dengan dia. Ya, kalau kamu di sini, ini kalau ikut kami, ini rambut kamu akan dipotong biar tambah ganteng, ya. Iya. Dan ini bulu-bulu kamu akan dicukur, biar tambah keren. Gimana? Kenapa kamu muncul di bentuk yang sama seperti kita? Kamu tuh harusnya tentunya sangat besar sekali. Tinggi kamu bisa mencapai pohon kelapa. Kenapa? Menyesuaikan. Dulu waktu dia ikut membantu melawan yang penjajah itu. Kamu tahu keberadaan ikan yang di sini sekarang di mana dia? Oh, di sungai sana. Dia tinggal sekarang di sungai sana. Berarti ada muaranya sungai itu. Tempat ikan itu tinggal. Ikan itu masih hidup sampai sekarang, Om? Masih Mas Evi. Karena mungkin kan bukan ikan sembarangan Mas Evi. Dia selalu berteman sebenarnya sama dia ikan itu Mas Evi. Iya. Mau kemana kamu? Mau ke pinggir sungai itu, mau menemui ikan itu.
Yang penting kalian harus akur ya, tidak boleh saling menyakiti Benar. sesama makhluk Tuhan. Mm-mm. Itu karena saling membantu. Ya udah. Dan kalau mungkin ada orang atau yang mengalami apa namanya itu, mungkin mandi di sungai sana, jangan biarkan mereka celaka ya. Ya udah balik, kalau kamu mau ke sana silahkan, Silakan. kalau kamu menemui ikan tersebut. Ya. Salam dari saya. Ya, salam dari saya. Sebenarnya lucu kelakuannya Mas Epi. Alhamdulillah. Dia pergi ke sana Mas Epi. Kita mungkin ntar kita ke sana Mas Epi ya. Ya ke muara sungai tersebut. Kita ingin melihat keberadaan ikan tersebut. Iya, saya juga penasaran, Om. Kalau nggak salah orang bilang itu ikannya ikan emas katanya Mas Epi. Iya, benar. Di sebelah sana, Om. Dengar suara air kan Mas Har. Dengar suara air? Iya, Om. Ya itu sebelah sungai. Tapi muaranya itu ada di bawah sana. Iya. Jauh. Kalau ini bukan muaranya tapi masih alirannya. Tapi yang di sana seperti muara yang langsung ke laut mas ini Mas. Jadi itu teman-teman, di balik sebuah misteri itu ada cerita terdahulu ya. Ya seperti sejarah. Tanpa adanya sejarah nggak akan ada misteri. Kan sekarang jarang sekali ya anak-anak muda yang tahu sejarah pemirsa. Mm-mm. Karena mereka hanya mementingkan uang, Benar. uang. Ya. Jadi jarang sekali yang intinya mengetahui tentang sejarah-sejarah. Kalau bukan kita yang memberitahu mereka, siapa lagi? Ya, seperti itu. Udah. Ini kita break gimana, Om? Ya udah kita istirahat dulu apa gimana Mas Epi? Istirahat dulu apa? Ini udah lemes banget saya ini. Ah, ya udah. Perlu asupan Mas Epi. Saya bawa bekal nih, Om. Oh iya, bagus. Jadi kita makan dulu aja nggak apa-apa. Oke, ayo Mas kameramen. Siap. Kita makan dulu. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.